Hai semuanya, perkenalkan aku Ray, narator dari Cerita Leci. Cerita Leci adalah sebuah channel yang akan membagikan banyak sekali cerita dari teman-teman Leci maupun dari tim Leci. Mulai dari cerita seram, cerita horor, cerita lucu, cerita romantis, cerita kisah cinta teman-teman Leci, dan masih banyak lagi. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel kami dan juga tekan tombol like pada video-video kami. Jadi di video pertama kali ini tuh tim cerita Leci memberikanku kesempatan untuk membagikan beberapa cerita dari aku dan aku memutuskan untuk membagikan salah satu cerita yang menurut aku tuh aku nggak bisa ngelupain sampai sekarang gitu. Cerita serem yang sebelumnya aku tuh mikir kalau hal kayak gitu tuh nggak ada gitu. Dan ternyata beneran ada. Jadi langsung aja karena tim cerita Leci memberikanku kesempatan cerita pada video pertama kali ini, langsung aja aku mau cerita. Jadi ceritanya gini, ceritanya tuh waktu aku di rumah aku yang lama. Karena sekarang aku udah pindah rumah, jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak ada lagi gitu sekarang. Tapi di rumah lama aku tuh sering banget aku tuh keganggu gitu. Ya bahasanya keganggu sih. Jadi modelnya rumah aku tuh kayak ruko gitu. Yang bawah tuh ada toko, terus yang atas itu tuh rumah. Jadi rumah aku tuh lantai 2 gitu. Nah kalau pagi kan biasanya aktivitasnya tuh di bawah. Nah di atas itu tuh biasanya waktu malam. Nah waktu mau keluar rumah itu tuh aksesnya tuh ya toko itu. Jadi kalau mau keluar rumah tuh harus lewat toko itu gitu. Nah waktu itu aku tuh SMP sekitar kelas 8 kalau nggak salah atau kelas 2 SMP gitu. Sekitar 6 tahun yang lalu. Kejadiannya tuh aku inget banget karena itu tuh bener-bener gak bisa aku lupain sampai sekarang. Kayak kalau inget tuh rasa seremnya tuh masih kebayang-bayang gitu loh. Aku tuh inget jelas kejadian itu tuh jam setengah 8. Waktu itu aku di rumah sendirian karena waktu itu mama sama papa aku tuh lagi keluar ke rumah tante aku. Biasanya kalau sore itu kan mereka sering kayak keluar gitu kan ke rumah tante atau cari makan gitu. Terus kadang aku ikut, tapi waktu itu tuh aku nggak ikut gitu. Nah, biasanya aku tuh selalu di kamar mama aku karena aku tuh ngerasa aman gitu loh waktu di kamar mamaku. Cuman waktu itu aku tuh kayak lagi mager karena aku lagi nonton drama Korea tuh. Terus aku kayak aduh, terlanjur enak nih di kamar aku gitu kan. Nah, posisinya kamar aku tuh sebelahan sama dapur. Kamar mama aku, lalu kamar aku, terus dapur gitu kan. Nah, di deket dapur itu ada pintu yang kalau keluar itu tuh ada toilet dan kamar mandi gitu. Terus main HP sambil nonton drakor, terus balesin chat teman-teman aku juga gitu kan. Biasa aja tuh sebelumnya, terus mama aku udah pergi, itu tuh tahu nggak sih pintu yang deket dapur itu kayak jeglek gitu, kayak orang buka pintu. Aku mikirnya, oh mungkin papa balik lagi gitu kan. Aku nggak mikir yang aneh-aneh. Terus habis itu, selang beberapa saat, itu tuh bener-bener suara orang nyuci piring. Kalian tahu suara orang nyuci piring kan? Berisik apa gitu, kayak suara airnya. Dan itu tuh aku jelas banget. Itu tuh nggak cuma 3 detik, 5 detik tuh enggak. Itu bener-bener lama banget, sekitar 30 detik. Aku langsung merinding sekujur tubuhku. Aku pikir kan itu kayak, oh mungkin aku salah denger nih. Kalau 5 detik, 3 detik kan masih wajar ya aku salah denger. Terus aku mikir kan di belakang rumahku itu kan juga ada rumah, tapi tuh masih jaraknya tuh lebar banget gitu loh, kayak nggak mungkin kan nyuci piring sejelas itu. Terus aku diem tuh beberapa saat, kayak apaan nih gitu, apa aku salah denger ada yang nyuci piring. Aku di rumah sendirian loh itu. Terus paling bikin aku kaku sebadan-badan kayak nggak bisa gerak sama sekali tuh adalah saat ada suara gelas yang bertabrakan gitu, gelas yang saling tumpuk gitu loh, kayak kalian menata gelas kayak gitu, kayak celing 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 gitu. Jadi aku langsung kayak apaan nih gitu, mau ngecek tapi takut, tapi aku penasaran gitu. Antara itu aku jadi dilema. Terus habis itu kalian tahu nggak sih, aku tuh kayak nge-freeze gitu loh. Aku deg-degan, merinding sebadan-badan sampai kakiku tuh nggak bisa digerakin. Jadi posisinya tuh kan aku lagi rebahan, kaki aku tuh nggak bisa diangkat teman-teman. Jadi kayak bener-bener aku tuh nge-freeze gitu, kayak nggak bisa gerak sama sekali. Aku tuh mau mindahin kaki aku mau berubah posisi, mau duduk tuh nggak bisa. Aku bener-bener nge-freeze banget. Itu tuh jelas banget. Itu masalahnya tuh jelas banget. Kan kamar kan sebelah dapur ya teman-teman. Jadi setiap hari tuh kalau ada orang nyuci piring itu tuh selalu terdengar jelas gitu loh, kayak gimana suaranya, deket apa suaranya gitu terdengar jelas. Jadinya aku tuh hafal kalau itu tuh suara nyuci piring gitu. Terus aku kan nggak bisa gerak tuh, aku nge-freeze. Nah aku tuh chat temen aku,
Terus aku juga kirim voice note juga ke dia suara itu gitu kan. Itu tuh bener-bener cukup lama loh, sekitar 30 detik kan. Pokoknya lama banget itu. Dan habis itu tuh aku nggak bisa berpikir positif lagi. Aku chat tuh tante aku. Tante, mama suruh pulang buruan. Aku kan bilang gitu. Kenapa gitu kan? Takut, aku kan gitu. Terus pokoknya suruh pulang gitu kan. Pokoknya suruh pulang. Belum mama aku masuk rumah, itu tuh kayak terdengar suara pintu yang tadi kan pintunya kayak suara terbukaan itu. Nah itu terdengar lagi suara slot pintu tuh kayak jeglek gitu. Mama aku pulang, aku lihat tuh, aku cek, aku bener-bener cek banget dapur. Tahu nggak sih, kering. Gak cuci piring tuh bener-bener kering, nggak ada apa-apa. Momen pertama aku tuh digangguin gitu, apalagi di rumah aku sendiri. Cuman aku tuh nggak yang takut gitu, nggak. Cuman kayak aku tuh deg-degan gitu loh. Aku tuh baru berani cerita waktu udah pindah rumah. Nah itu aku baru berani cerita. Terus ada lagi nih kejadian juga masih di rumah lama aku. Biasanya tuh kan kalau abis keluar, mobil aku tuh ditaruh di gudang. Di rumah lama tuh kan kayak garasinya tuh kan kecil. Jadi waktu habis dari luar itu kan biasanya mobil ditaruh di gudang gitu kan. Nah biasanya papa aku tuh pulangnya tuh agak akhir gitu karena harus naruh mobil di gudang. Biasanya kalau habis keluar itu kan aku biasanya beres-beres gitu kan, bersih-bersih, wudhu. Jadi aku bilang ya kamar mandi aku tuh jadi kayak setengah di luar gitu loh kamar mandi aku. Nah waktu itu aku kan wudhu ya. Aku tuh nggak tutup sepenuhnya pintu kamar mandi gitu, jadi kayak masih kebuka dikit gitu. Nah, sebelah kamar mandi tuh kan ada WC, dan aku tuh wudhunya tuh di kamar mandi. Nah waktu wudhu, mata kita kan kalau di ujung tuh masih kelihatan ya, walaupun kita tuh nggak ngeliat, cuman ujung mata tuh masih nangkep. Itu aku wudhu tuh, aku udah fokus tuh wudhu. Terus bener-bener itu tuh kayak selintas tuh di mata aku tuh nangkep itu tuh papa aku gitu kan. Oh papa gitu, bener-bener jalannya tuh kayak papa, suaranya bruk-bruk juga gitu kayak bus gitu loh, pokoknya bener-bener wus gitu loh deh. Tapi nggak yang cepat banget gitu, nggak, jadi kayak orang jalan gitu. Aku pikir kan papa mau ke WC gitu kan. Habis itu aku keluar tuh dari mandi karena udah selesai karena wudhunya. Aku bener-bener lihat ke WC, aku dengan pedenya manggil papa, pah gitu kan. Nggak ada jawaban dari papa. Terus aku lihat ke WC, kalian tahu nggak sih? Itu kosong, gelap, belum mastiin ada apa-apa apa enggak. Dan itu bener-bener gelap. Terus aku langsung tuh ke kamar mama aku, karena tuh juga udah ada papa lagi rebahan gitu di kasur. Aku tanya tuh, "Pah, tadi ku WC ya?" gitu. Enggak gitu. Aku tuh tanya 3 kali loh buat mastiin itu yang bener gak ke WC gitu kan. Iya bener gitu kan. Papa baru pulang yang bener. Aku tuh bener tanya berkali-kali gitu. Iya bener, papa baru pulang gitu. Terus aku tanya mama juga, "Mah, papa baru pulang ya?" "Iya, beneran gak ke WC?" "Enggak," gitu. Apa aku bener-bener sebingung itu ngeliat aku yang pucet dan kaget gitu. Oh ya udah aku gitu. Aku balik lagi ke kamar aku. Aku tuh kalau dibilang takut tuh enggak, cuman kayak gimana ya? Oh iya sih, aku tahu mereka tuh ada gitu. Kita tuh berdampingan sama mereka, cuman kayak kenapa harus usil gitu. Aku kayak langsung oh my god, ini kedua kali loh. Dan itu tuh bener-bener bikin aku tuh kayak keinget tuh masih merinding gitu loh sampai sekarang tuh. Terus aku berani cerita tuh waktu pindah rumah. Nah aku akhirnya kan cerita ke mama sama papa kan. Tahu nggak sih responnya mereka apa? Ya gimana lagi, mereka tuh ada gitu kan. Oh iya aku tahu mereka ada gitu. Terus yang paling bikin aku gong nih ya, mereka bilang kalau ternyata waktu dibersihin dan didoain sama ustadz atau pak kiai tuh ternyata mah aku yang lama itu tuh jadi halte ya mereka. Iya halte, jadi mereka tuh nggak yang nempatin gitu, nggak, cuman usil. Mereka tuh kayak cuman lewat gitu loh, kebetulan tuh di depan ruang tamu aku tuh haltenya gitu kayak ya ampun kenapa kenapa gitu kan, kayak gak bisa ya cari halte lain aja gitu. Itu kayak bener-bener serem dan juga lucu sih, karena itu kayak bener-bener bikin aku gong banget gitu loh. Dan dia tuh ganggu yang segitunya tuh ya dua itu tadi sih. Lainnya tuh kayak ya gangguan kecil kayak suara pintu dibuka gitu. Pernah juga tuh waktu aku di kamar mama aku lagi nungguin papa aku beli sesuatu, kalau nggak nganterin adik aku ya aku lupa waktu itu. Kalau mau keluar rumah itu kan ngelewatin 2 pintu. Yang pertama tuh kayak pintu dari besi gitu, yang kedua itu tuh pintu, yang pintu beneran pintu. Nah, aku nunggu tuh sama mama aku. Keadaannya tuh aku main HP, mama aku main HP. Jadi kayak
nggak ada suara gitu loh, dan suaranya tuh cuma dari HP gitu. Pintu yang dari besi itu kan kalau dibuka sama ditutup itu kan ada suaranya, krek krek gitu kan. Nah itu bener-bener krek gitu. Aku sampai lihat-lihatan loh sama mama aku kayak gitu. Cuman kita tuh kayak kayak langsung calling gitu kayak, ini bagus gak bajunya gitu. Mama tiba-tiba tuh kayak liatin HP-nya buat nunjukin all stop gitu. Dan tapi kami sama-sama notice sih kalau itu tuh suara itu gitu. Dan papa aku tuh masih belum balik. Jadi kayak nggak mungkin itu papa, karena biasanya kalau papa balik itu ada suara yang pintu beneran dibuka gitu. Jadi suaranya tuh 2 kali gitu. Sama pintu yang baru dibuka, yang kedua itu pintu besi itu gitu. Jadi kayak pintu yang dibuka ceklek gitu kan. Baru deh waktu mau masuk itu buka pintu besi itu krek gitu. Jadi kayak suaranya tuh 2 kali. Sementara itu tuh nggak ada pintu yang dibuka. Jadi itu bukan papa gitu. Dan yang lainnya tuh aku agak-agak lupa ya. Cuman yang paling serem tuh sih. Terus aku juga sering banget waktu di rumah lama tuh kayak kelindihan gitu. Nggak kalau mungkin waktu itu aku capean banget gitu, tapi aku sering banget kelindihan waktu di rumah lama. Aku juga udah doa sih sebenarnya. Aku hampir setiap mau tidur tuh doa. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu tuh kayak kelindihan gitu loh. Aku juga nggak nanggepin serius kalau buat gangguan yang kecil-kecil gitu. Tapi yang paling mengganggu tuh ya yang 2 aku ceritain tadi itu bener-bener sampai sekarang tuh masih keinget. Jadi itu tadi teman-teman cerita dari aku waktu di rumah lamaku. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Kalian ada juga nggak sih yang punya cerita serem? Kalian bisa komen di bawah. Karena kita tuh hidup tuh berdampingan sama mereka gitu. Jadi kayak walaupun kita nggak bisa melihat entitas mereka, mereka tuh ada gitu. Bahkan di dalam kitab suci pun juga dijelaskan bahwa mereka tuh juga ada gitu. Nah, cuman kalau nggak ganggu sih ya nggak apa-apa. Kita nggak peduli gitu. Kita dan mereka tuh kan dimensinya berbeda ya. Iya, kalian tuh nggak perlu takut gitu sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita Leci. Aku Ray, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.